Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bermaksud mengecilkan arti bantuan-bantuan dari yang lain-lain seperti Ferry Irwandi, kemudian KDM. Kenapa saya mengatakan bantuan dari Anies Baswedan untuk korban bencana itu sangat dihargai oleh masyarakat yang terkena bencana. Kenapa saya katakan begitu? Begini kawan-kawan, kalau kita lihat kemarin-kemarin ini, maaf saya tidak membanding-bandingkan sebenarnya. Kita lihat contohnya KDM kemarin itu bombastis sekali datang ke Sumatera Barat, kemudian bla 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 bla. Kemudian apa yang terjadi setelah dia kembali ke daerahnya? Tidak ada lagi urusannya tentang bencana, pikirannya tentang bencana di Sumatera Barat itu tidak ada lagi. Kemudian kita lihat juga Ferry Irwandi, setelah dia mengantarkan bencana bantuan tersebut, setelah itu kayaknya kurang lagi perhatiannya ke sana. Makanya kalau dalam hal ini kalau kita tengok Anies Baswedan, apa yang dilakukan Anies Baswedan kan sama dengan yang lain. Malahan bantuan yang diberikan yang juga dikumpulkan dari relawan-relawannya malahan lebih kecil dari yang lain kan. Jauh lebih kecil. Ferry Irwandi misalnya sampai 10 miliar. KDM 8 miliar. Bantuan dari mereka, dari yang lain-lain juga. Kalau KDM kita tidak ragu lah, tidak heran lah. Karena kalau seorang penjabat meminta donasi, bantuan, sumbangan dari pengusaha misalnya kan, besok-besok tentu proyek ada yang diberikan kepada pengusaha tersebut. Nah, itu biasa saja kita tengok. Kalau Ferry Irwandi seorang influencer itu bagus juga. Cuma kenapa dalam hal ini saya mengatakan bantuan dari Anies Baswedan itu lebih dihargai. Sama juga dengan Ferry Irwandi, sebenarnya Anies Baswedan pun bermalam di situ. Ferry Irwandi pun datang langsung turun ke sana bermalam di daerah bencana tersebut. Kenapa ya? Kita lihat dulu statement Anies Baswedan yang pertama. Dari Ferry di Merak sedang dalam perjalanan menuju Lampung Selatan. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto, video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi. Dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Ada pula berita tentang satwa liar yang menderita akibat kegiatan manusia yang menghilangkan habitat alami mereka. Ada video orangutan di Aceh yang harus makan sisa-sisa makanan manusia. Lalu juga penderitaan gajah di Tesonilo yang habitatnya rusak oleh ulah manusia. Nah, semua berita ini membuat kita cemas, lelah, bahkan merasa kewalahan. Nah, di tengah derasnya berita, mudah sekali kita jadi merasa lumpuh, bingung harus mulai dari mana. Lalu berakhir hanya dengan scrolling layar HP dan bersedih. Jangan. Setiap dari kita sekecil apapun bisa membantu. Pilih salah satu isu yang paling menyentuh hati atau paling mengganggu benak kita. Mungkin membantu penyintas banjir atau warga di sekitar gunung berapi, atau mendukung upaya penyelamatan satwa seperti orangutan di hutan Aceh atau gajah di Taman Nasional Tesonilo. Lalu lakukan tindakan. Kita bisa salurkan donasi melalui lembaga-lembaga kredibel, kirim bantuan logistik, ikut kerja relawan, atau ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikut peduli. Tentu kita wajib terus menyuarakan agar pemerintah dan aparat di semua tingkat agar bergerak dengan cepat dan serius. Tapi sambil kita lakukan itu, kita juga tidak menunggu dan kita bisa bergerak bersama. Di saat-saat seperti ini, kita hidupkan kembali semangat warga, jaga warga. Kita saling jaga, saling menguatkan, saling membantu. Karena di atas segala bencana yang membuat bangsa ini tetap hidup berdiri adalah kita semua tidak menyerah untuk saling menolong. Demikian, salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataannya hampir mirip-mirip sama dengan yang lain-lain kan? Tapi di sini Anies Baswedan sungguh sangat berbeda kawan-kawan. Ferry Irwandi misalnya atau KDM, apakah pernah mendesak Prabowo untuk apa? Untuk menjadikan bencana ini bencana nasional. Ya, karena tidak sanggup lagi daerah-daerah seperti Gubernur Aceh sekarang sudah minta kepada PBB bantuan. Itu artinya
Aceh tidak sanggup lagi menangani bencana itu ke daerah-daerahnya. Untuk daerahnya kan begitu ceritanya, harus minta dari nasional, minta dari luar. Kalau bencana itu tidak dijadikan bencana nasional, dia tidak bisa ya sekedar dibantu-bantulah oleh nasional kan. Pemprov Aceh meminta bantuan PBB untuk mempercepat pemulihan wilayah. Aceh meminta keterlibatan lembaga asing karena pemulihan yang dilakukan pemerintah pusat dinilai sangat lambat. Hal itu karena sudah lebih dari 10 hari pasca bencana banjir, Presiden Prabowo Subianto belum juga menetapkan sebagai bencana nasional. Sedangkan kondisi Aceh hancur porak-poranda dengan lebih dari 300 orang tewas. Pemerintah Aceh mengingat masa lalu saat diterjang tsunami 2004 yang mana hampir seluruh negara membantu perbaikan Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan pihaknya meminta bantuan PBB maupun lembaga serupa untuk mengambil bagian dalam masa darurat ini. Ia menyebut pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan lembaga kemanusiaan, baik lokal, nasional, maupun asing dalam upaya pemulihan pasca bencana. Muhammad MTA mengatakan, saat ini tercatat ada 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan yang telah terdaftar membantu penanganan bencana. Mereka berasal dari berbagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ya, walaupun sudah ada helikopter segala macam yang memindahkan Hercules dan macam-macam, tapi itu kan sebagian, tidak full. Sementara itu di Aceh, pemirsa, ribuan warga telah dievakuasi dengan pesawat Hercules dari Bandara Rembele Bener Meriah Aceh 2 pekan terakhir. Sebelumnya, warga terjebak di Bener Meriah dan Aceh Tengah saat bencana terjadi. Evakuasi warga dilakukan dari Bandara Rembele Bener Meriah ke Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dan Bandara Medan, Sumatera Utara. Ribuan warga yang dievakuasi ini merupakan warga yang terjebak di wilayah tengah Aceh saat bencana alam banjir bandang dan longsor terjadi. Rata-rata warga yang terjebak ini sedang melakukan pekerjaan di Aceh Tengah dan Bener Meriah, baik sebagai pekerja sektor swasta, pedagang, pekerja kebun kopi, penderes getah pinus, hingga pelancong karena daerah Gayo merupakan salah satu tujuan wisata alam. Setiap hari pesawat Hercules mengangkut sekitar 200 orang dari Bandara Rembele. Evakuasi ini akan terus dilakukan sampai selesai dan warga tidak dipungut biaya apapun. Dan begitu juga, walaupun Prabowo datang berkali-kali ke tempat bencana itu, tapi hanya masalah-masalah teknis, tidak perintah langsung untuk menjadikan ini bencana nasional. Kita berbicara mengenai hal itu, dan jurnalis pun tak ada yang menanyakan. Begitu datang Prabowo ke daerah bencana, berapa kali, sudah sampai 4 kali sekarang, tidak ada satupun jurnalis yang berani bertanya, kenapa Bapak tidak menjadikan bencana ini bencana nasional? Keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup. Di tempat yang paling terisolasi, Takengon, kita kerja keras terus untuk membuka jalan. Bener Meriah juga saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, Bener Meriah ya, jembatan sudah berfungsi ya. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya ya. Terima kasih. Support moral yang Bapak berikan gimana Pak?
Apa? Soal hunian tetap Pak, ini kan banyak warga yang meminta hunian Tanggapan rakyat. Ini bagaimana? Apa? Tanggapan rakyat bagaimana? Setelah ini Pak, hunian sementara dan hunian tetap. Tanggapan rakyat, saya kira rakyat masih tegar, masih sabar. Saya disambut dengan sangat baik. Dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya, ya. Ya, oke. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Ya, kita rencanakan dengan baik semuanya. Ya. Tapi kalau Anies Baswedan dengan sangat pasti dia menyatakan meminta Prabowo untuk menjadikan bencana ini bencana nasional. Semua beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Meski bencana sudah berjalan waktu, belum terlambat, masih sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut saya perlu sungguh-sungguh dipertimbangkan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berstatus bencana nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masif, lebih cepat jika status ini ditetapkan. Lalu sama-sama mengawalnya supaya dikelola dengan jujur dan terbuka. Agar saudara-saudara kita yang sekarang masih tidur di tenda benar-benar merasakan bahwa Indonesia berdiri di belakang mereka. Nah, setelah kita melihat hal itu, kenapa bantuan dari Anies Baswedan ini dihargai oleh yang terkena bencana? Karena saya juga berasal dari Sumatera Barat, ada famili saya yang terkena di sana. Ya, bisa jadi begini kawan-kawan, ini penafsiran saya saja sebenarnya. Anies Baswedan setelah mengantarkan bantuan, dia terus-menerus menggaungkan ini. Untuk apa? Untuk membantu yang terkena bencana. Sangat sederhana, terus-menerus, karena ini bencana ini akan terus-menerus terjadi. Barusan hari Minggu kemarin tanggal 14 Desember, sudah terjadi lagi di Sumatera Barat. 15 orang warga terjebak banjir bandang susulan di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Minggu sore, saudara. Berjibaku aliran sungai yang deras, dengan sistem tali, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi selamat seluruh korban. Banjir susulan yang kembali terjadi di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang pada Minggu sore, menyebabkan 15 orang warga terjebak.
Proses evakuasi berlangsung dramatis. Artinya setelah ini kan ada bencana itu, kemudian tanggap darurat itu untuk pada waktu bencana terjadi, kemudian pasca bencana, kemudian kalau terjadi bencana seterusnya, ini yang dimaksudkan Anies Baswedan. Perhatiannya masih terus ke sana, karena setelah bencana ini belum tentu orang ini selamat semua, belum tentu orang ini bagus semuanya. Pasca bencana itu lebih membutuhkan pertolongan kita. Makanya terbit ajakan Anies Baswedan, jangan menyerah untuk membantu saudara-saudara kita. Itulah yang membuat kenapa bantuan dari Anies Baswedan ini dihargai. Dia tidak pernah berhenti, terus menerus sampai diajaknya, tidak bisa dirinya sendiri, diajaknya yang lain. Dan itu terus menerus, artinya jangan lelah, terus menerus. Kemudian dimintanya pemerintahan yang berkuasa sekarang, yang punya otoritas, yang mempunyai peralatan, yang mempunyai instrumen, baik peraturan segala macam, untuk penuh mendukung, untuk membantu saudara-saudara kita yang di tempat bencana. Dan ini terus digaungkan dia. Itulah menurut saya yang membuat bantuan dari Anies Baswedan ini jadi jauh lebih berarti. Terima kasih.